Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah. NIM 124 10 3026 Fabrika. Baik, di sini saya mendapatkan sebuah tugas, yaitu membuat sebuah database dengan panduan RRDI. Baik, di sini sudah ada sebuah IRD. Nah, ini IRD-nya saya dapat dari Asdos. Ini jadi di sini itu ada banyak sekali entity dalam program IRD ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi dalam IRD ini kita implementasikan ke dalam sebuah database. Nah, untuk database-nya yang saya menggunakan PostgreSQL atau PHP-admin yang versi 4. Nah, di sini saya mendapatkan tugas mengimplementasikan sebuah database dalam PostgreSQL atau PHP-admin. Oke, di sini juga ditampilkan di modul ini ada query-query atau tool-tool cara pembuatan database-nya dari create barang, dari pembuatan create database, dari lalu pembuatan kolom, pembuatan memasukkan sebuah barang, memasukkan sebuah inputan. Nah, di sini ada script-scriptnya. Contoh di sini ada sebuah script insert. Nah, dimana insert ini untuk memasukkan sebuah value ke dalam sebuah kolom atau entity. Mungkin saya jelaskan langsung di PHP-nya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah database. Nah, database ini, program database ini saya ambil dari sini, programnya dosen. Jadi ERD ini saya implementasikan ke dalam sebuah database. Tapi saya menggunakan PHP-admin. Untuk kalian yang ingin belajar juga database itu bebas. Kalian menggunakan database apa, untuk code-nya itu atau query-nya itu sama, tapi ada beda sedikit-sedikit. Untuk PHP-admin ini merupakan lumayan enak kalau untuk pembelajaran bagi pemula. PHP-admin kita juga disediani tentang pembuatan database bermode GUI, tapi kita juga bisa menggunakan metode CLI ini seperti create barang secara manual. Jadi kita mempunyai dua opsi, kita bisa menggunakan GUI dan juga kita bisa menggunakan CLI. Oke, langsung kita masuk ke query yang awal atau code yang awal. Jadi pertama saya membuat sebuah entity atau entity jenis barang. Nah, di mana entity itu mempunyai beberapa value di dalamnya. Jadi pertama untuk membuat tabel, kita ketikkan create tabel, lalu nama tabelnya. Nah, atau kalau di RD itu nama entity-nya. Lalu kita masukkan atribut. Nah, ini ada jenis barang ID ini termasuk sebuah atribut. Lalu dimasukkan tipe data. Nah, tipe datanya apa? Kalau itu integer, maka kita masukkan integer. Kalau kita masukkan, kalau tipe datanya ini adalah string, maka kita masukkan varchar. Nah, untuk varchar itu ada pilihannya, jadi sesuai dengan kebutuhan. Contohnya aja, kalau kita masukkan varchar itu terlalu banyak, maka bit yang kita gunakan juga banyak. Jadi varchar ini kita bisa menentukan jumlah bitnya atau jumlah kata hurufnya dalam sebuah karakter. Untuk maksimal dari penggunaan tipe data varchar itu ada 255 kalau tidak salah.
Nah, Unix, maksudnya Unix itu atribut ini bisa menjadi sebuah entity lain, nah, tapi dimasukkan ke dalam sebuah unique ini, maksudnya unique ini bisa menjadi sebuah primary key, makanya disebut unique. Dan not null ini berarti atribut ini wajib untuk diisi. Oke. Lalu untuk keterangan teks dengan apa? Dengan keterangan null. Maksudnya null itu bisa diisi, bisa tidak. Jadi opsional kalau null itu. Sedangkan not null itu wajib diisi. Oke, kita lanjut ke. Nah, untuk line 7 dan line 8 ini bisa dijadikan satu gini. Nah, untuk lebih singkatnya atau lebih rapinya saya enter saja. Jadi bisa saya tentukan. Oke, baik, kita lanjut. Maaf, saya tadi ada kendala atau ada kepentingan. Oke, kita lanjut ke menu ini. Mau tadi mulai dari ini ya, alter kolom, alter tabel jenis barang, dan alter kolom nama jenis. Nah, untuk line 8 dan line 7 ini fungsinya untuk mengganti sebuah tipe data. Jadi pertama kita definisikan alter tabel, nama tabelnya apa. Lalu setelah itu, nah di dalam tabel itu ada kolom berapa, nama kolomnya itu apa. Maka kita definisikan lagi dengan alter kolom, nama jenis nama kolomnya. Setelah itu ini kolom ini mau diapain. Nah, semuanya kita ganti tipe datanya, maka kita tuliskan type, lalu nama tipe data yang akan diubah, nama tipe data yang baru, maka akan secara otomatis ketika kita run, maka akan mengubah yang ke tipe datanya, maka akan ada sebuah pop up seperti ini, query returned successfully, seperti itu. Nah, untuk create tabel ini juga sama dengan create tabel ini juga sama, ini nama barangnya, dijadikan sebuah primary ID. Maksud dari primary ID itu nanti ID itu yang mewakili dari semua kolomnya. Jadi untuk kalau tipe data, kalau entity ini berelasi dengan entity lain, maka untuk pemanggilannya kita tinggal masukkan primary key-nya. Jadi tidak kita tuliskan secara satu persatu semua isi dari tabel barang ini. Jadi kita tidak membuang-buang waktu untuk penulisan ulang. Nah, seperti ini. Nah, untuk line 17 ini, line 17 dan juga line 18, nah fungsinya alter tabel, jelas alter kita definisikan nama entity-nya, setelah itu add constraint. Nah, fungsi dari constraint ini dan foreign key, reference, dan jenis barang bisa kita lihat di sini. Oke. Nah, fungsi dari constraint dan juga tidak ada ternyata. Nah, alter tabel juga sama. Pertama, alter tabel ini mendefinisikan fungsinya untuk mendefinisikan. Nah, apa yang didefinisikan? Ya, pertama sebuah tabel. Lalu nama tabelnya apa? Barang. Setelah itu add constraint. Nah, fungsi add berarti menambahkan, constraint itu membuat sebuah foreign key constraint. Nah, untuk kesimpulannya seperti ini. Untuk line 17 dan 18, add constraint FK jenis barang ID, lalu foreign key. Apa yang dijadikan sebuah foreign key dari tabel barang ini? Yaitu jenis barang ID. Kita lihat apakah ada jenis barang ID di dalamnya. Oke, ternyata ada. Maka dalam tabel ini, kolom jenis barang itu dijadikan sebuah foreign key.
Kita teruskan lagi. Nah, foreign key dengan apa? Reference atau jenis barang. Kita lihat. Berarti berhubung atau berasional dengan tabel jenis barang. Oke. Kita definisikan lagi ID-nya, yaitu jenis barang ID di dalamnya. Apa yang dijadikan sebuah foreign key atau berasional? Berarti antara tabel barang atau foreign key jenis barang, reference atau jenis barang, atau jenis barang ID. Setelah itu arti tabel ini juga sama. Fungsinya untuk merasionalkan atau membuat sebuah relasi antar entity. Kalau ini membuat antar entity, membuat entity, membuat sebuah, maaf. Jadi untuk line 20 sampai line 21 ini juga sama dengan line 17 dan 18, yaitu membuat sebuah relasi antar entity. Oke, lanjut ke line 23. Nah, untuk line 23 ini juga sama, yaitu membuat create tabel, membuat sebuah tabel. Oke, kita bahas tipe data. Nah, untuk tabel ini juga sama untuk keterangannya. Create tabel, lab ID, saya gunakan small serial. Nah, maksud dari small serial ini yaitu membuat sebuah kode, membuat sebuah integer secara otomatis. Jadi kalau kita run, nah untuk run-nya seperti ini. Select bintang from, lalu nama tabel yang akan di run, contoh saja lab. Oke, kita run lab. Lalu kita blok, jadi kita run. Nah, maka akan muncul seperti ini. Di sini didefinisikan, ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, ini dalam lab. Nah, jadi untuk kalau kita menggunakan small int, di sini akan terisi secara otomatis. Berbeda dengan integer. Kalau kita menggunakan integer, maka kita akan menulisnya secara manual. Nah, kalau 0, ini opsional. Jadi kita bisa isi, bisa tidak. Untuk tipe datanya, itu kita menggunakan tipe data teks. Oke, kita lanjut. Kita telusuri lagi code-nya atau query-nya. Terus, ini ada lagi drop. Nah, fungsi drop di sini drop tabel. Fungsi drop ini yaitu digunakan untuk menghapus sebuah tabel. Jadi tidak menghapusnya secara tidak kolomnya, itu langsung. Kalau kita menggunakan fungsi drop tabel, maka satu tabel itu akan hapus datanya. Berbeda kalau kita menggunakan where, ada where-nya. Berbeda kita menggunakan delete from jenis barang, berarti nama entity-nya atau tabelnya apa, where apa yang akan dihapus, jenis barang ID. Nah, ini ID-nya berarti yang dihapus, where. Kalau jenis barang where lalu jenis barang ID ini maksudnya nama kolomnya ya. Nah, ini untuk nama kolomnya, value-nya. Lalu value-nya. Terus kita masuk ke update. Nah, fungsi update ini juga sama. Kalau fungsi update ini mengganti ya. Maksudnya mengganti, jadi kita copy aja. Copy. Nah, kalau update ini
fungsinya untuk membuat sebuah mengganti sebuah value. Jadi pertama kita tentukan dulu sebelum kita update. Pertama kita ketikkan update, lalu nama entity yang akan diupdate atau tabel yang akan diupdate. Setelah itu kita klik set, lalu nama jenis. Nah, setelah nama jenis, apa value yang akan diupdate? Ini kalau mengupdate semuanya, semua value. Tetapi kalau kita inginkan value yang dihapus cuma satu, tidak semua, maka kita masukkan sebuah where. Nah, ini. Tapi kalau kita tidak masukkan secara semuanya, nah kita masukkan where. Nah, where kita masukkan ID jenis barangnya, masuk ke lalu ID-nya berapa yang akan dihapus. Jadi seperti ini. Select, add, from, jenis barang. Nah, di update seperti ini. Pertama, kita masukkan dulu perintah update, lalu masukkan tabelnya. Setelah itu kita ketikkan set, setelah itu nama jenisnya. Nah ini. Setelah itu where jenis barang ID-nya berapa. Jadi kalau kita tidak menggunakan where, maka semua ini akan terganti. Tapi kalau kita menggunakan where, maka hanya satu saja yang terganti, yaitu melalui ID-nya. Contoh kita ganti yang ini. Barang ID 1, barang ID-nya ID-nya 3 yang kita ganti. Berarti yang harus terganti waktunya kabel ini menjadi sebuah komputer. Nah, sukses. Kita jalankan lagi. Nah, sudah terganti. Tadi yang awalnya ini komputer, yang ini awalnya itu komputer dengan keterangan fiber optik. Yang awalnya tadi itu adalah sebuah kabel dengan keterangan fiber optik, maka kita ganti menjadi sebuah nama lain, yaitu sebuah komputer ini. Kalau kita ubah lagi menjadi kabel, juga sama caranya. Kabel, kita run, blok, setelah itu kita run. Nah, kita cek lagi, kita select lagi. Oke, sudah. Nah, jadi seperti itu cara penggunaan update. Kalau delete juga sama. Nah, kalau delete seperti ini. Delete. Jenis barang. Jenis barang, where jenis barang ID. Oke. Jadi tidak usah menggunakan set. Jenis barang ID. Oke, ID yang ketiga kita hapus. Jalankan. Oh, error. Delete jenis barang. Oh, delete from, kurang from ternyata. Delete from. Oke, coba kita lagi. Taran lagi. Oke, apa lagi? Tampilan barang.
Oke, mungkin sepertinya ada kendala. Oh, tidak bisa dihapus karena sudah constraint atau relasi, melakukan sebuah relasi. Jadi tabelnya tidak bisa dihapus. Atau mungkin kita hapus kolomnya. Tadi masuk ke kolom berapa? Oke. Coba kita where nama jenis sama dengan oke. Sama dengan komputer. Coba aja. Ternyata salah. Ya, ternyata masih salah. Oh, mungkin nanti saya akan buat video lagi, tutorial menghapusnya. Kita lanjut ke line selanjutnya, ke code selanjutnya, yaitu untuk lainnya ini juga sama ya. Oh ya, untuk pembuatan sebuah tanggal, nah itu kita menggunakan tipe data date. Nah, kalau pembuatan sebuah tanggal, kita menggunakan sebuah tipe data date. Nah, untuk urutan penulisannya itu mulai dari tahun, bulan, setelah itu tanggalnya berapa. Oke, mungkin saya saran untuk yang terdapat sebuah tanggal. Oh ini. Oke, saya saran di from tabel peminjaman. Nah, jadi untuk penulisan datanya di data dengan tipe data date atau tanggal itu kita urutkan mulai dari tahunnya. Pertama yaitu tahunnya itu berapa, lalu bulannya berapa, setelah itu tanggal. Contoh di sini adalah tahun 2022 dengan bulan keempat dan tanggal 14. Nah, untuk yang lainnya ini juga sama, create tabel. Ada tabel kegiatan, ada tabel peminjaman, ada tabel item peminjaman, ada tabel pengembalian, ada tabel aslab, ada tabel UKM, ada tabel dosen, ada tabel kepala lab, ada tabel lab, ada tabel jenis barang, dan ada juga tabel barang. Nah, ini tabel barang, lab. Nah, untuk selanjutnya, untuk line berikutnya ini saya line 33 ke bawah, ini membuat saya atau memasukkan sebuah inputan. Jadi data-datanya, kenapa kok bisa masuk ke dalam sebuah kolom ini? Nah, untuk penambahnya kita menggunakan insert. Jadi kita tambahkan secara manual. Oke. Contoh di data kegiatan, di tabel kegiatan. Nah, bisa dilihat di tabel kegiatan ini ada nama kegiatan, yaitu contohnya Laos Arena. Nah, keterangannya apa? Sebuah perlombaan, tanggal mulai, yaitu tanggal datanya itu mulai tahun 2022, bulan 4, tanggal 9. Nah, itu ada juga sebuah pelatihan CTF, BPMB. Nah, cara pelatihannya seperti itu. Bagaimana cara memasukkan ini atau memasukkan sebuah data-data ini? Nah, itu kita menggunakan sebuah insert. Nah, caranya seperti ini. Insert pintu. Nah, tabelnya apa? Setelah itu value yang terdapat di dalam tabel. Contoh tabel kegiatan. Value yang terdapat di dalam tabel kegiatan itu apa saja? Sini ada nama kegiatan, keterangan, tanggal mulai,
tanggal selesai. Nah, lalu kita ketikkan value-nya. Nah, untuk penempatan atau menginputkan sebuah value ke dalam sebuah atribut ini, kita terapkan sebuah value. Jadi seperti list begitu kalau di sebuah codingan. Oh, sebuah dictionary. Jadi kalau ini adalah atribut, ini value-nya. Kita masukkan value-nya di sini. Values. Nah, untuk variabel pertama itu apa? Variabel pertama yaitu nama kegiatan. Maka Laos Arena ini akan masuk ke dalam variabel kegiatan ini. Lalu variabel selanjutnya ada variabel keterangan. Maka di sini ada sebuah value perlombaan itu masuk ke dalam variabel keterangan. Dan seterusnya, tanggal mulai dan tanggal selesai. Nah, seperti ini cara pembuatan sebuah database menggunakan PostgreSQL dengan aplikasi PGMyAdmin. Nah, untuk yang lainnya juga sama, pertama kita masukkan insert to into nama tabel, setelah itu atribut atau atributnya atau variabelnya. Nah, ini setelah itu kita masukkan value-nya. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan? Oke, mungkin cukup sekian ya pemaparan materi saya hari ini tentang implementasi sebuah IRD ke dalam sebuah database menggunakan PostgreSQL atau menggunakan PostgreSQL dengan PGAdmin. Nah, apabila ada kekurangan atau kata-kata yang tidak sewajarnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.